Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Putri ya. Kali ini kalian akan belajar tentang salah satu yang biasanya ditanyakan dalam ujian sekolah. Insya Allah ya kalau ada ujian sekolah. Tapi ini merupakan sesuatu kisi yang penting, yaitu tentang menentukan makna kata atau istilah yang ada pada sebuah teks atau paragraf. Oke. Pengertian makna kata atau istilah. Makna kata atau istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Nah, biasanya kalian akan dihadapkan dengan pertanyaan, apa makna dari sebuah kata atau apa makna istilah yang terdapat pada sebuah teks atau bacaan. Atau biasanya kalian dalam soal itu dalam paragraf. Nah, untuk mendapatkan makna kata atau istilah dengan tepat, kita tentunya tidak boleh memisahkan kata atau istilah tersebut dengan teksnya. Karena kata atau istilah yang akan kita cari maknanya tersebut saling berhubungan dengan konteks bacaan atau berhubungan dengan yang dibahas dalam mencari sebuah makna kata meskipun tidak tahu makna yang tepat di dalam kamus, karena kita kan tidak mungkin ya hafal semua arti kata di dalam kamus. Nah, kalian tenang saja ketika kalian membaca sebuah teks. Nah, itu kan ada, ini membicarakan tentang suatu tema. Nah, biasanya makna kata atau istilah yang ditanyakan itu tidak akan jauh-jauh artinya dari konteks bacaan atau dari teksnya ya. Kata atau istilah yang dicari, yang kalian cari maknanya tidak boleh lepas dari konteks bacaan atau paragraf. Kemudian kata atau istilah yang dicari maknanya berhubungan erat dengan hal yang dibahas pada teks atau paragraf. Seniman menghasilkan karya berupa benda seni yang bermanfaat. Benda tersebut bisa digunakan sendiri. Selain itu, benda seni bisa dijual kepada orang lain. Kadang-kadang benda seni diletakkan di galeri. Dalam paragraf tersebut adalah A. Tempat untuk membuat benda seni. B. Ruangan untuk memamerkan karya seni. C. Sekolah untuk belajar membuat benda seni. D. Museum tempat benda seni yang bersejarah. Nah, apa jawabannya ya? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah ruangan untuk memamerkan karya seni. Oke. Hal yang kedua, sungai merupakan kenampakan alam yang memiliki berbagai manfaat. Sungai dapat digunakan sebagai sarana transportasi. Dalam bidang pertanian, sungai dimanfaatkan untuk irigasi. Sungai juga dimanfaatkan untuk memelihara ikan menggunakan kata karamba tadi dicetak tebal ya. Nah, sungai juga dimanfaatkan untuk memelihara ikan menggunakan karamba. Makna kata karamba pada teks tersebut adalah A. Tempat untuk memelihara ikan di sungai. B. Wadah yang digunakan untuk beternak ikan. C. Kurungan yang diapungkan untuk beternak ikan. D. Sarana pemeliharaan ikan di tempat terbuka. Nah, karamba tadi kan sudah ada ya, konteksnya tentang beternak ikan. Nah, beternak ikan di mana? Di sungai. Di sungai menggunakan karamba. Nah, kalau jawabannya A, tempat untuk memelihara ikan di sungai. Tempat itu kan maknanya luas ya, tempat. Belum spesifik terhadap karamba. Jadi jawaban yang A belum tepat. B. Wadah yang digunakan untuk beternak ikan. Atau C. Kurungan. Kurungan itu terbuat dari, biasanya kan kalau kurungan terbuat dari bilah bambu ya. Nah, kemudian kalau sarana pemeliharaan ikan kan jelas salah. Antara B dan C. Nah, siapa tahu jawabannya?
Ya, jawabannya itu karena karamba itu terbuat dari bilah bambu ya. Maka, kalau Ustazah jawabannya kurungan yang diapungkan untuk beternak ikan. Nah, soal yang ketiga. Komodo adalah contoh hewan yang hampir punah. Habitat komodo di Pulau Komodo dan sekitarnya. Habitat komodo di Pulau Komodo dan sekitarnya. Komodo hampir punah karena tidak mendapatkan makanan yang cukup. Makanannya adalah kijang, babi, dan hewan lainnya. Kijang dan babi diburu manusia sehingga kekurangan. Nah, pertanyaannya adalah makna istilah habitat pada teks tersebut. Nah, A, B, C, atau D ya. Nah, jawabannya adalah, kalian pasti tahu. Jawabannya lingkungan, kehidupan asli. Dan ini ada ya contoh soal menentukan makna kata atau istilah. Ini kalian sering mendengar istilah-istilah ini, ada di bidang kesehatan, pertanian, olahraga, kependudukan, perdagangan, lingkungan. Nah, ini silakan kalian pilih 5 istilah atau 5 kata, kemudian silakan dicari dan maknanya boleh kalian buka kamus, boleh bebas ya pilihannya. Nanti silakan ditulis di kertas atau di buku bahasa Indonesia kemudian difotokan. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD IT Salsabila Baitur Rahman, cakap, cendekia, berakhlak mulia.